Pancasila, belajar warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bapak, Pak BP? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu, maaf ya, hari ini saya minta izin untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 4. Sejauh ini apakah Ibu sudah mempersiapkan perlengkapan Administrasinya alhamdulillah sudah, dari mulai RPP-nya, silabus, nota promes, daftar hadir, juga agenda hariannya juga. Dan Bagus tentunya ya. buku nilai ya. Untuk siswa Bagus, juga. bagus. Ya. Berarti Ibu sudah betul-betul siap untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Insya Allah siap ya. Kalau boleh tahu Ibu, hari ini sudah sampai sejauh mana materi yang telah dipelajari, atau hari ini sudah sampai tema berapa? Kelas 4 itu sekarang tema 7 yang Ya. pada subtema ketiga tentang muatan terpadunya itu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Bagus. Berarti Ibu sudah betul-betul sudah siap. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan observasi ini, supervisi pembelajaran kepada Ibu mengenai kegiatan yang akan Ibu laksanakan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas 4 yang akan Ibu laksanakan pada hari ini. Kira-kira apa yang materi pokok apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Iya, ada 3 materi pokok yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama itu IPS, yaitu tentang kerukunan di tengah keberagaman budaya Indonesia. Ya. Kemudian saya padukan pada bahasa Indonesia dengan menuliskan pokok pikiran pada cerita Gobak Sodor. Ya. Karena itu juga menjadi salah satu keberagaman budaya, karena permainan tradisional. Nah, kemudian saya padukan kembali dalam pelajaran IPA, yaitu tentang gaya otot. Nah, karena kan anak bermain Gobak Sodor itu memerlukan kejelian, ketelitian, kompak, dan tentunya gaya otot ya, sehingga anak lebih cepat dalam bermain. Jadi keseluruhan berkesinambungan seperti itu. Baik, kemudian dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini, apa tujuan yang ingin dicapainya? Tujuan yang pertama itu siswa mengidentifikasi, memahami tentang kerukunan di tengah keberagaman budaya Indonesia dengan baik. Ya. Tujuan yang kedua itu siswa mampu menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Gobak Sodor dengan rinci. Dan tujuan yang ketiga itu siswa mampu menjelaskan tentang gaya otot dengan tepat. Baik, ternyata Ibu betul-betul sudah mempersiapkan dan saya lihat Ibu sudah menguasai materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Amin. Kemudian Ibu kalau untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, administrasi pembelajaran apa yang telah Ibu siapkan? Nah, administrasi selain peraga juga ya, saya menyediakan pohon literasi. Nah, setelah anak itu nanti presentasi, diskusi, anak menempelkan hasil diskusinya pada pohon literasi. Juga anak juga aktif dalam kegiatan di luar kelas, mempraktekkan permainan tradisional Gobak Sodor. Dan tentunya buku catatan nilai juga, dari mulai spiritualnya pada saat berdoa, pengetahuan dari soal yang saya berikan, keterampilannya saat bermain Gobak Sodor, apakah aktif, apakah serius, kemudian juga terakhir itu sosialnya, siswa apakah dapat bekerja sama dengan tim kelompoknya ataupun belum. Begitu, Baik, waduh, udah lengkap sekali ya Pak ya. Kemudian nih untuk pertanyaan selanjutnya, coba Ibu jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti. Biasanya itu saya setiap hari sebelum masuk ke kelas berbaris, kemudian di kelas saya itu ada emoticon. Jadi anak pagi-pagi bagaimana perasaannya, apakah sedih, bahagia, atau marah. Nah, jadi anak menyentuh gambar tersebut. Kemudian setelah itu anak juga masuk seperti biasa berdoa dulu, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian saya juga mengabsen dengan bertanya, dan kemudian SBK-nya, menyampaikan tujuan pembelajarannya, dan pemaparan materi kemarin kita disimpulkan lagi, dicoba dievaluasi pada hari ini. Dan kemudian anak juga lebih aktif dalam pembelajaran juga. Bagus. Intinya
ada 10 kurang lebih 50 menit dari Ya. mulai 50 menit dari Ya. mulai membaca topik kerukunan di tengah keberagaman budaya Indonesia. Terus anak mempraktikkan permainan gobak sodor di lapangan. Setelah itu anak juga menjelaskan tentang gaya otot. Jadi anak memperagakan. Contohnya bagaimana gaya otot itu, apakah mengangkat bangku Ya. atau mendorong meja. Nah, begitu, Pak. Ya. Bagus sekali Bu. Saya lihat dari tujuan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan dari awal pembukaan sampai kegiatan inti sudah banyak hal yang masuk di dalamnya, termasuknya pembelajaran berdiferensiasi, juga ada PSC ya, juga ada beberapa kegiatan yang menyangkut keaktifan siswa yang sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam kurikulum Merdeka. Bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan. Bagus. Untuk selanjutnya Bu nih, dari rencana atau langkah-langkah pembelajaran yang barusan Ibu sampaikan, yang barusan Ibu jelaskan, kira-kira menurut Ibu ada tidak materi yang sulit untuk disampaikan? Ya, ada saja. Itu contohnya materi tentang gaya otot. Jadi Ya. kan kalau dalam IPA anak itu tidak bisa abstrak ya, membayangkan, harus nyata gitu Pak. Ya. Jadi saya kemarin berpikir media pembelajaran apa gitu agar anak itu benar-benar paham. Betul. Wah Bang, misalkan mengangkat sebuah beban ataupun bangku, anaknya menjadi tangannya berotot gitu. Tapi sampai sekarang belum terpikirkan gitu media pembelajaran. Iya. Semoga suatu saat saya coba berinovasi lagi dan dapat menemukan hal yang baru lagi. Bagus, ya. Kemudian ya baru ada kesulitan dari langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Sudah ada, Ibu sudah mengidentifikasi kesulitannya. Kira-kira ada langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan agar kesulitan tersebut bisa diatasi? Nah, itu saya coba anak itu dia berpikir kreatif gitu. Apa gaya otot ini? Contohnya benda-benda yang ada di sekitar kita, memanfaatkan lingkungan yang ada. Yeah. Mereka berpikir kira-kira materi pembelajaran gaya otot dapat menggunakan atau memanfaatkan alat apa? Mereka jawab kursi, bangku, meja ya. Kemudian juga kan menendang bola, itu juga memerlukan gaya otot. Ternyata tanpa kita sadari setiap hari juga mereka menggunakan gaya otot, kata mereka begitu. Oh iya, berarti ketika ada program atau materi yang sulit itu Ibu sudah sedikit mempunyai gambaran untuk agar supaya anak tersebut bisa berpikir kritis ya, terhadap permasalahan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu diaplikasikan. Bagus ya, bagus. Ini sudah mengarah ke kegiatan yang betul-betul memberikan kesempatan kepada anak untuk seluas-luasnya berpikir aktif, kreatif untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, dari sekian kegiatan yang akan Ibu laksanakan secara fokus, metode apa yang akan Ibu pergunakan? Pada materi ini saya menggunakan metode jigsaw, yaitu berkelompok. Ya. Bagaimana tuh berkelompok ya? Menjadi 4 kelompok dan juga untuk presentasinya, diskusi dan permainan gobak sodornya. Kemudian juga saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Jadi mengolah kreativitas dan mereka berpikir sehingga mereka menumbuhkan wawasan, gagasan yang baru gitu, ide-ide baru. Tanpa kita sadari seorang guru begitu, ternyata siswa kita juga lebih berpikirnya kreatif. Gitu. Bagus. Saya lihat Ibu sudah merancang pembelajaran yang sangat lengkap, sudah bagus, dan Ibu juga sudah menguasai langkah-langkah pembelajarannya secara lengkap. Juga Ibu sudah menguasai beberapa metode pembelajaran seperti bahasa jigsaw dan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya yang tujuan utamanya bisa tersampaikan dengan bagus sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya masih ada nih Bu pertanyaan nih ya. Apakah Ibu akan menggunakan alat bantu lain, media pembelajaran yang lain gitu Bu? Selain tadi yang disebutkan. Media pembelajaran yang pertama itu saya menggunakan lapang tentunya, kemudian gambar juga, dan pohon
literasi juga gitu Bapak. Bagus, baik. Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, saya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini saya pikir Ibu sudah siap untuk melaksanakannya. Juga saya lihat dari RPP kemarin ya, beneran RPP yang akan Ibu sampaikan hari ini sudah lengkap. Di situ sudah ada kegiatan-kegiatan dari tujuannya, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudah lengkap, dan mudah-mudahan hari ini Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kira-kira apakah Ibu hari ini sudah siap mengajar, Bu? Ya, insya Allah saya siap. Kalau begitu boleh saya melihat atau memantau kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Silahkan, dengan senang hati silahkan Ya, Bapak. boleh ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf nanti apabila kegiatan pembelajaran di kelasnya terganggu. Tapi dalam hal ini saya ingin melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik, Ya. terima kasih Bu. Silahkan nanti saya akan menyusul ke kelas. Ya, Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Makanya. Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 4. Dua, dua, tiga. Oke, anak-anak Ibu banggakan, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Agi untuk memimpin doa. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Ada sebuah pantun dari Ibu. Jalan-jalan ke kota Mekah. Perginya kita membawa buah tomat. Semoga hari ini selalu berkah dan kalian datang ke rumah dengan selamat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Setelah saya memantau kegiatan pembelajaran di kelas yang barusan Ibu laksanakan beserta siswa kelas 4, saya melihat banyak hal sudah bagus sekali Bu ya. Ibu sudah menjadi pemimpin pembelajaran yang aktif, yang kreatif, yang menyenangkan, sehingga anak bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Juga anak tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan barusan, seperti kegiatan di kelas, kegiatan di lapang, sehingga tidak ada anak, saya lihat tidak ada anak yang bermain gitu, yang melamun, yang asik dengan aktivitasnya, tapi semua anak rata-rata mampu ikut bersama-sama dengan kelompoknya, aktif mengikuti kegiatan, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan tertib. Ya, bagus Bu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh ke depan untuk guru-guru yang lain, dan Ibu tetap harus meningkatkan ya Bu ya, karena ini meskipun sudah bagus. Nah baik, untuk yang terakhir ini di kegiatan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dari kegiatan tadi yang telah dilaksanakan ya, kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas dan tadi di lapang. Yang pertama, setelah Ibu mengajar tadi, menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan? Alhamdulillah, kalau pendapat saya
Ya. tadi pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Karena RPP yang dibuat sendiri itu jadi kita sudah ada bayangan dalam pikiran kita. Itu Bapak. Ya, bagus. Nah, betul. Karena saya juga tadi melihat kegiatannya itu betul-betul sesuai dengan RPP yang Ibu buat, yang tadi serahkan ke saya, dan ternyata alur kegiatannya itu sesuai dengan urutan alurnya itu sudah sesuai ya, berurut, juga dilihat dari keaktifan anak juga sudah aktif semua. Kemudian untuk selanjutnya dalam kegiatan yang telah Ibu laksanakan tadi di kelas dan di lapang, menurut pengamatan Ibu sendiri nih, apakah ada suatu kelebihan atau kelemahan tersendiri selama kegiatan itu berlangsung? Iya, pasti ya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kelebihannya, alhamdulillah saya bisa memanage waktu dengan baik, menyiapkan administrasi, dan dapat semaksimal mungkin membimbing siswa-siswi saya belajar dengan maksimal. Dan kelemahannya, ada memang beberapa siswa itu yang masih tidak serius, kadang sambil bercanda ataupun melamun. Itu Bapak. Ya, baik. Menurut Ibu, apakah siswa dapat memahami konsep yang telah Ibu berikan dengan berbagai persiapan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah tadi saya perhatikan semua siswa hampir memahami konsepnya. Ya. Karena berpikir kritis juga, mereka mencari hal yang baru sehingga mereka dapat menguasai konsepnya dengan baik. Ya, bagus. Ya, betul. Betul sekali yang Ibu sampaikan, karena saya juga melihat seperti itu tadi. Jadi untuk selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran tadi, menurut Ibu nih ya, bagaimana perkiraan terhadap ketercapaian kompetensi siswa? Ketercapaiannya alhamdulillah sudah hampir 90% lah. Bagus kalau ya. dari 100% ya Bapak Guru. Ya. Alhamdulillah. Bagus sekali ya, udah 90%, karena dilihat dari hasil dari penilaian tadi di akhir ya, banyak siswa yang sudah memahami, dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita seorang guru. Amin, mudah-mudahan. Dalam pemahaman materi yang telah Ibu sampaikan kepada peserta didik tadi di kelas 4, apa yang menjadi kesulitan yang Ibu hadapi tadi? Ya. Memang di kelas 4 itu ada beberapa siswa yang belum bisa membaca juga dengan lancar. Itu kesulitan Ya. bagi saya, sehingga dalam presentasi atau berdiskusi kelompok agak terhambat pada siswa yang lainnya. Tapi saya coba memotivasi dan terus membimbing mereka sehingga mereka juga semangat kembali dan tidak putus asa, jadi rukun kembali bersama-sama. Bagus, iya. Terus kalau untuk siswanya gimana? Kira-kira ada tidak siswa yang terlihat kesulitan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tadi? Untuk siswa, alhamdulillah saya perhatikan semuanya menyenangkan. Ya. Tidak ada yang berkeluh kesah, karena ini kan kegiatannya juga aktif ya, selain di kelas juga di lapangan. Karena kebanyakan kelas 4 itu tipe model belajarnya kinestetik. Ya. Jadi mereka sering suka bereksperimen atau melakukan hal yang baru, begitu Ya, Bapak. bagus ya. Tadi yang Ibu sampaikan dari kendala yang ditemukan, karena ada beberapa siswa yang diantaranya belum bisa membaca gitu ya. Nah, dari kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi tadi, yang Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi, bagaimana Ibu menyikapinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya membimbing siswa tersebut secara individu juga, kemudian secara berkelompok juga, dengan saling memahami sikap dan tanggung jawab kita sebagai teman. Tidak boleh saling mengejek, membuli ya tentunya, dan juga saling merangkul bahwa teman kita itu lebih baik bersama-sama daripada sendirian, ataupun bagaimana belajar bersama, intinya Pak. Sehingga kan kalau anak, kita sebagai guru memberikan pelajaran, tapi ada juga beberapa anak itu yang sangat menguasai pembelajaran dari temannya sendiri, begitu. Jadi dia lebih memahami. Tutor sebaya ya Bu ya? Iya, tutor sebaya, betul sekali. Ya. Nah, sekarang kira-kira selama melakukan pembelajaran di kelas, apakah Ibu pernah menemukan kesulitan? Ya, tentunya juga kesulitannya itu dari berbagai media pembelajaran. Ya. Ingin sekali membuat hal yang baru, berinovasi agar anak terus kreatif, tidak mudah lupa gitu ya dalam pembelajaran. Nah, itu dia media pembelajaran yang belum saya temukan.
Dan tentunya saya terus bersemangat ingin mencari berinovasi kembali tentunya dalam media pembelajaran itu, Pak. Baik. Berarti alternatif untuk solusi yang Ibu cari adalah tadi mencari berbagai macam media Ya, pembelajaran media untuk pembelajaran. lebih meningkatkan ketertarikan Ya, siswa betul dalam belajar sekali. ya. Ya. Baik, tentu saja menurut pengamatan Ibu kepada peserta didik tadi di kelas 4, tindak lanjut apa yang paling tepat untuk dilaksanakan? Tindak lanjutnya juga saya menginformasikan kepada orang tua ya, memberikan tugas itu ada tentang menyebutkan 5 kerukunan di rumah masing-masing. Nah, jadi anak itu harus bisa mengaplikasikan pembelajaran di sekolah di rumahnya masing-masing atau tempat tinggal mereka. Ya. Sehingga mereka menjadi rukun dan tahu makna pembelajaran di sekolahnya itu. Baik, secara rinci ada tidak langkah atau rencana yang akan Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran ke depan? Langkah yang pertama itu insya Allah ya, saya akan terus memotivasi peserta didik. Dan yang keduanya memanfaatkan fasilitas sekolah. Jadi jangan sampai fasilitas sekolah tidak mendukung itu, jangan dijadikan alasan untuk pembelajaran tidak maksimal. Nah, maka kita harus memanfaatkan fasilitas sekolah kita yang ada sehingga menjadi kreativitas kita bagi guru dan tentunya kreativitas juga bagi siswa, begitu. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu sudah bisa menjelaskan dan sudah bagus melaksanakan itu. Cuman boleh nggak saya memberikan catatan yang saya amati tadi di kelas? Silakan. Saya perlu kritik dan sarannya juga ya untuk membangun diri saya sehingga saya nanti menjadi lebih baik lagi karena saya juga belum maksimal ya dalam pembelajaran dan sehari-hari. Baik Ibu, yang pertama kalau saya amati tadi kegiatan pembelajaran di kelas yang pertama ya, saya lihat Ibu sudah menguasai kelas. Ibu sudah membuat rancangan. Dari rancangan yang Ibu buat, dari rencana kegiatan pembelajaran yang Ibu buat, sudah Ibu praktekkan dengan bagus, dengan runtut sesuai dengan runtutan yang ada di rencana kegiatan pembelajaran dari mulai pembukaan, kemudian kegiatan inti juga ada penutupan tadi sudah Ibu laksanakan dengan baik. Catatan sedikit mungkin tadi ada beberapa media yang sudah Ibu buat belum tersampaikan, belum terekspos oleh anak semua ya. Karena tadi ada beberapa anak yang cenderung masih diam gitu ya, belum bisa memanfaatkan media yang telah Ibu buat. Tapi secara keseluruhan Ibu sudah bagus. Rencana kegiatan yang Ibu buat itu sudah Ibu praktekkan dengan baik. Juga saya lihat tadi antusias siswa itu sudah banyak yang betul-betul antusias, mereka terlihat bahagia karena kan kebahagiaan itu salah satu kegiatan yang harus kita timbulkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya udah lihat tadi ya, ke depan yang mudah-mudahan Ibu bisa merangkai kegiatan yang lebih baik lagi, Ibu bisa menampilkan media pembelajaran, alat bantu pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menarik, sehingga ketika hari ini nilainya sudah bagus, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas sehingga ketercapaian yang tadinya mungkin target hari ini 90% dan kedepannya bisa lebih naik lagi. Amin. Karena meskipun ada kendala dalam kegiatan pembelajaran pasti ada ya kendala. Pasti. Ya. Tapi dengan adanya persiapan analisis dulu yang kita laksanakan di awal kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan kendala-kendala tersebut bisa kita atasi. Amin. Selamat ya Bu ya, terima kasih atas atas kerjasamanya. Mohon maaf tadi saya mengganggu di kelas, sudah mengganggu waktu Ibu hari ini. Mudah-mudahan saya berharap Ibu menjadi guru yang lebih baik, guru berprestasi dan bisa menjadi guru yang berkolaborasi dengan guru-guru yang lain termasuk dengan saya, dan hal-hal ide-ide yang Ibu miliki bisa ditularkan kepada guru yang ada di sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.